Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, kita akan ibadah pagi hari ini. Kita akan ngambil saat teduh. Kita mulai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu nyanyi pujian pertama, berkat yang tentu Tuhan memberi, NKI 87. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami diberi kesempatan untuk beribadah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang sempurna, dia berasal dari Tuhan, sehingga kami merindukan akan persekutuan bersama walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin Tuhan pasti hadir di antara kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah persekutuan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, biar Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ayat pembimbing pagi hari ini diambil di kitab Mazmur pasal ke-90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu, kita kembali memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuat dosa.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di hadapan Engkau. Kami bersujud, kami menyerahkan diri. Tuhan, kami sadar, kami tahu kami manusia yang berdosa. Karena kehidupan kami sering membuat hati Tuhan dan membuat Tuhan tidak merasa senang. Tuhan, hati kami datang kepada Engkau, sehingga Tuhan yang menyembuhkan kami, menyucikan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Untuk berita anugerah pagi hari ini diambil di Kitab Roma pasal ke-10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi. Bimbinglah aku ya Tuhan. Pasal yang ke-24 ayat
yang pertama sampai ke 14. Saya akan membacakannya. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah dengan jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disisa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ayub Kusmanto, kita angkat pujian di nyanyian kemenangan iman nomor 156. Berdiri karena Yesus. Bagi Yesus pahlawan salibnya, ajukan pagi raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan ikut
kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau masih memberi kekuatan kepada kami, memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan kesiapan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bertahan hidup di zaman akhir. Bertahan hidup di zaman akhir. Bacaan terambil dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan mengulang pembacaan ini di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, mengapa aku bertahan? Kalimat ini munculkan satu pertanyaan, mengapa aku bertahan? Karena cinta. Mengapa aku kuat? Karena cinta. Saudara, kita harus mencari sebenarnya kata cinta itu adalah benar di mana saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh ada cinta di dalamnya. Saudara akan bertahan, saudara akan terus maju dan semangat meskipun ada pergumulan dan tantangan. Bertahan karena kasih. Demikian juga dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Karena Kristus telah mengasihi kita, karena Kristus telah mengasihi saudara dan saya, di dalam kehidupan saudara dan saya meresponi kasih Allah. Saudara bertahan, saudara terus maju dan semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Matius 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, khotbah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, khotbah yang disampaikan, khotbah yang baik. Pada waktu Yesus menyampaikan khotbah ini adalah khotbah yang praktis, khotbah yang bicara tentang pengajaran, tetapi juga bicara tentang nubuat. Di dalam Matius 24 ayat 1 sampai ayat 14, Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya bahwa tanda-tanda kedatangan Kristus dan kesudahan dunia, murid-murid harus waspada dan bertahan sampai pada kesudahannya, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara, kita memperhatikan beberapa hal dalam renungan pagi hari ini. Bagian pertama yaitu tanda-tanda kedatangan dan kesudahan dunia. Murid-murid menanyakan soal waktu penggenapan semua nubuat itu. Bila manakah itu akan terjadi? Kristus tidak memberikan jawaban apapun tentang tanggal, tentang tahun, tentang hari. Tapi di sini Kristus menjawab pertanyaan murid-murid. Kristus menjawab dengan lengkap karena murid-murid bertanya kepada Kristus. Murid-murid diajar, diarahkan untuk memahami tanda-tanda zaman. Nubuat tersebut terutama berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah dekat dan yang akan terjadi, yaitu penghancuran Yerusalem, berakhirnya masa jemaat dan negara Yahudi, panggilan terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan pembangunan kerajaan
di dunia. Dengan demikian, nubuat tentang penghancuran Yerusalem dapat dilihat lebih jauh sebagai penghakiman umum. Dan seperti biasanya dalam berbagai nubuat, sebagian perikop lebih cenderung dimaksudkan sebagai pertanda untuk masa yang jauh ke depan, sedangkan bagian lain lagi hanya berlaku untuk masa itu saja. Ada yang akan segera digenapi, namun juga lebih menuju ke masa depan yang jauh. Pada waktu dan pada saat murid-murid bertanya kepada Yesus, tanda-tanda apa yang akan terjadi? Jawab Yesus kepada murid-muridnya lebih mengarah mempersiapkan diri, waspada terhadap orang-orang yang menyesatkan. Bagian yang kedua, saudara, murid-murid harus waspada dan bertahan sampai akhir. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, kapan zaman ini akan berakhir, dan tanda-tandanya sampai hari ini. Murid-murid Yesus menanyakan kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak menjelaskan tanda-tanda yang mendahului kedatangannya, tetapi juga bagaimana sikap menantikan kedatangan Kristus. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, juga mengingatkan kepada orang-orang percaya sampai bahkan detik ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda-tanda pertama, yaitu tanda pertama adalah munculnya penyesat yang menggunakan nama Yesus dan mengaku diri Mesias, menggunakan atribut-atribut Kristiani dan ajaran mirip dengan ajaran Kristen. Yesus menasihatkan supaya orang-orang percaya waspada supaya tidak disesatkan. Tanda-tanda yang terjadi, peristiwa yang membawa penderitaan bagi dunia, deru perang, kelaparan, gempa bumi. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Nasihat Tuhan Yesus adalah supaya saudara dan saya berawas-awas, tetapi saudara dan saya jangan gelisah, jangan khawatir, karena peristiwa ini pasti akan terjadi, melainkan bersikaplah bijaksana. Tanda-tanda yang terjadi adalah banyak orang Kristen yang akan disiksa dan menderita karena nama Kristus. Banyak orang yang menjadi murtad, banyak orang yang menjadi sesat, banyak orang yang tidak yakin dan tidak percaya, bahkan meragukan. Yang ketiga, saudara bertahan hidup di zaman akhir. Nasihat Tuhan Yesus adalah supaya saudara dan saya tetap teguh, bertahan dan tidak mundur. Tetaplah percaya. Oleh karena itu, mereka yang bertahan inilah akan memperoleh keselamatan. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia di tengah kejadian-kejadian berakibat kemunduran, kerusakan, kehancuran, keruntuhan, kebinasaan. Tapi di balik semua itu ada penghiburan yang Tuhan janjikan. Dan orang yang bertahan sampai akhir akan mendapat hidup kekal.
Inilah misi Kristen yang tidak pernah ditelan oleh kekacauan dan kehancuran zaman, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Bertahan sampai akhir, orang percaya, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mengalami pergumulan, akan mengalami penderitaan, bahkan dianiaya. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi orang yang terus bertahan. Kasih manusia akan menjadi dingin, akan tetapi Injil Kerajaan akan diberitakan. Kemerosotan kasih ini adalah akibat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terjadi kehancuran, terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Kemudian satu dengan yang lain saling mencurigai. Karena waktu bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sangatlah umum untuk menemukan orang-orang percaya menjadi dingin dalam iman pengakuan mereka. Ketika orang-orang jahat semakin meningkat kejahatan mereka, ketika kedurhakaan semakin bertambah, baik kedurhakaan penyesalan maupun kedurhakaan penganiayaan, pada umumnya kasih akan menjadi dingin. Orang Kristen mulai saling menghindari dan mencurigai. Kasih sayang mulai menjauh, kesenjangan mulai tercipta, terjadi perlombokan, dan kasih menjadi sia-sia. Iblis adalah pendakwa saudara-saudara. Mereka bukan hanya mendakwa musuh-musuh mereka, yang membuat kedurhakaan penganiayaan semakin bertambah, tetapi juga saling mendakwa di antara mereka yang membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus menubuatkan pemberitaan Injil di seluruh dunia. Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Cepat atau lambat Injil akan diberitakan di seluruh dunia kepada semua makhluk, dan semua bangsa akan menjadi murid Kristus. Karena di dalam Kristus menjadi keselamatan sampai ke ujung bumi. Untuk maksud inilah karunia yang Tuhan berikan, bahkan kehidupan orang-orang percaya untuk bertahan sampai akhir. Tuhan terus menopang dalam kehidupan saudara dan saya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengajaran pada hari ini, bahwa Yesus mempersiapkan para pengikutnya untuk menghadapi masa yang sulit. Sikap sebagai orang percaya, saudara dan saya tetap sabar, saudara dan saya tetap bertahan. Nubuat Tuhan Yesus menguatkan saudara dan saya bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana Allah yang memuncak sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang Kristen yang tetap sabar dan bertahan meskipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan akan memperoleh keselamatan. Betapapun berat semua itu baru tanda awal. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya waspada, sebab Yesus memberi perintah kepada murid-murid, juga kepada saudara dan saya saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Melalui pengajaran firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya kami tetap bertahan di zaman yang sulit, di zaman akhir ini. Kami terus memohon pertolongan dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan masuk dalam doa syafaat, kita akan puji Tuhan. Di nyanyian kemenangan iman nomor 96, Aku memerlukan Dikau Tuhan.
bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa juga untuk rakyat Indonesia. Kita doakan untuk kebangkitan di bidang perekonomian, juga untuk keamanan di Indonesia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Engkau masih memberi kekuatan kepada kami, bahkan Engkau masih memberikan kerinduan kepada kami dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden. Kami berdoa untuk para menteri. Kami juga berdoa untuk pemerintahan tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kami berdoa untuk RW, RT yang ada di lingkungan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk pemulihan perekonomian di Indonesia ini. Kami memohon belas kasihan dari Tuhan, campur tangan dari Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Kami menaikkan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita menaikkan pokok doa yang kedua. Kita berdoa untuk pemberitaan Injil di seluruh dunia. Kita terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para misionari. Kita juga berdoa untuk setiap pribadi, setiap jiwa yang merindukan kabar keselamatan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemberitaan Injil di seluruh muka bumi. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para misionari utusan Injil, di mana Tuhan tempatkan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi semangat meskipun di tengah-tengah pemberitaan Injil banyak tantangan, pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi, hati damai yang Tuhan gerakkan untuk menerima kabar keselamatan. Tuhan, Engkau yang terus mengarahkan. Kami memohon Roh Kudus memberikan pencerahan pengertian akan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kami memohon belas kasih dari Tuhan di dalam pemberitaan Injil ini, karena kekuatan hanya dari Tuhan, sehingga sampai detik ini hamba Tuhan, para misionari, juga setiap umat-Mu terus semangat untuk memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Bapak Ibu, kita berdoa yang terakhir untuk seluruh jemaat di GSRI Depok. Kita doakan untuk keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi yang mengalami kesulitan di berbagai bidang. Kita doakan juga. Yang terakhir, kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu ulang tahun pernikahan. Kita doakan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kerinduan kami untuk menaikkan doa di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau terus memberikan semangat kepada setiap jemaat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Di dalam menjalani kehidupan ada pergumulan, ada tantangan. Tuhan, Engkau menopang. Yang saat ini lemah, Tuhan kuatkan. Yang saat ini mengalami sakit, Tuhan memberikan kesehatan. Dan yang saat ini mengalami kejenuhan di rumah, Tuhan, Engkau terus memberikan semangat yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk putra-putri yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga jemaat-Mu, yang mengikuti pembelajaran di rumah, mengalami kejenuhan, juga mengalami kebosanan. Kami terus memohon belas kasih dari Tuhan. Tuhan, Engkau terus memberikan semangat untuk putra-putri kami. Kami juga berdoa untuk seluruh biaya keperluan yang diperlukan. Tuhan mencukupkan.
Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Sumarto dengan Ibu Eni yang berulang tahun, tepatnya tanggal 29 Juli. Kami berdoa untuk keluarga ini. Kami berdoa untuk usahanya. Kami juga berdoa untuk masa depan keluarga ini. Tuhan terus memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tengadakanlah hatimu, arahkanlah hidupmu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih pengorbanan di dalam Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh ibadah pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.